Hai guys, salam dari Italia. Pada minggu ini, Serie A memasuki minggu keempat. Setelah seminggu kemarin libur karena ada pertandingan untuk tingkat negara-negara di dunia. Ada pertandingan Juventus melawan Lazio dan juga derby antara Milan melawan Inter Milan. Kelanjutannya, yuk simak terus videonya. Pertandingan paling panas minggu keempat ini yaitu pertandingan antara Inter Milan dan AC Milan atau yang sering disebut Derby Madonnina. Ini adalah pertandingan antara satu kota, Milan yaitu. Dan saat ini yang menjadi tuan rumah yaitu Inter Milan. Sehingga fans Inter Milan itu lebih banyak dan hasilnya Inter menang sangat-sangat telak 5-1 melawan AC Milan. Ini adalah kemenangan yang sangat-sangat besar buat Inter Milan, sudah 5 kali berturut-turut menang melawan AC Milan, dan juga dengan pelatih yang sama, Inter Milan selalu dengan Simone Inzaghi dan juga AC Milan selalu dengan Stefano Pioli. Dan ini memang pertandingan kekalahan yang paling telak dalam sejarah AC Milan melawan Inter Milan. Dan pencetak golnya itu ada Mkhitaryan yang suka disebut Miki, ada 2 gol untuk Inter Milan, yang kemudian ada juga Thuram yang baru dibeli ini sudah bisa langsung menjadi striker yang hebat, 1 gol. Kemudian ada juga Çalhanoğlu, pemain asal Turki, Hakan yang bisa mencetak gol selalu bagus nih kalau penalti. Kemudian ada juga nih salah satu bintang baru bagi sepak bola Italia. Minggu lalu dia berhasil mencetak 2 gol ketika pertandingan antara Italia melawan Ukraina. Jadi Italia itu bisa terus melaju di kualifikasi untuk Piala Euro. Itu adalah Fratesi dengan 1 gol. Dan ini luar biasa sekali Inter Milan. Dia bisa rolling pemainnya dan juga bisa ganti 5 pemain dengan 5 pemain yang baru, dan itu juga dengan kualitas permainan yang sama. Sedangkan Milan ini masih sangat terlihat sangat bingung seperti itu dan sangat tergantung dengan Leao. 3 pemain utamanya itu tidak bisa bergerak, Pulisic, Giroud dan juga Leao. Dengan kekuatan dari Inter, dia tidak bisa menghasilkan gol, hanya bisa 1 gol aja yang dihasilkan oleh AC Milan. Dan berikutnya ada lagi nih pertandingan yang besar antara Juventus melawan Lazio. Dan beruntungnya dan bagus banget nih, akhirnya Juventus bisa bangkit. Juventus itu menang 3-1 melawan Lazio. Dan yang sangat membanggakan, yang sesuatu berita yang sangat baik, yaitu Dusan Vlahovic, ini strikernya yang musim lalu itu yang agak-agak melempem, gak bisa berhasil sebagai striker. Pada pertandingan ini dia bisa mencetak 2 gol, dan itu dengan salah satu teknik yang luar biasa. Ini terlihat bombernya dia ini, karena Dusan Vlahovic ini sebenarnya dia adalah mancino atau dengan kaki kiri, tapi 2 gol yang dihasilkan ini dihasilkan dari sayap kiri dan juga sayap kanan. Jadi dia bisa menggunakan 2 kakinya, yaitu kanan dan kiri, bisa mencetak 2 gol. Dan kemudian 1 lagi dihasilkan oleh Federico Chiesa. Sedangkan gol balasan dari Lazio itu karena kesalahan dari pemain belakang dari Juventus. Dan salah satu hal yang menarik juga pada pertandingan dari Juventus melawan Lazio yang mungkin agak diprotes, ketika McKennie itu membuat tendangan lambung untuk ke Vlahovic untuk menjadi gol, karena untuk sisi kiri dan kanan lapangan bola itu kan belum ada goal line teknologi untuk di Serie A. Yang adanya itu hanya yang di sekitar dengan garis gawang seperti itu.
itu. Dan ini kelihatannya keluar, tapi itu sebenarnya ada juga penjaga garisnya dekat-dekat di situ dan menyatakan bolanya itu masih di dalam kotak pertandingan, belum keluar. Jadi masih dinyatakan bisa melanjutkan permainan seperti itu. Itu agak-agak polemik, tapi akhirnya VAR dengan petunjuk video juga bisa memastikan bahwa keputusan dari penjaga garisnya itu udah benar seperti itu. Satu lagi nih pemain untuk tim yang juga hebat, yaitu juara musim lalu, yaitu Napoli. Tahun ini memang terlihat belum bisa menunjukkan hasil seperti tahun lalu sebagai juara. Padahal pemainnya itu relatif sama. Yang pindah itu adalah Kim sebagai untuk defensor atau untuk pertahanan, pindah ke Bayern Munchen seperti itu. Tetapi dari segi permainan terlihat tuh dia masih draw dengan Genoa yang papan bawah yang baru kembali lagi nih ke Serie A 2-2 kayak gitu. Dan itu pun dengan ketinggalan 2 gol pertama baru kemudian dibalas oleh Napoli supaya menyamakan jadi 2-2 gitu. Jadi Genoa mencetak gol duluan 2-0. Ini karena memang ada perubahan pelatih. Dulunya pelatih dari Napoli itu adalah Spalletti dan sekarang itu dia menjadi pelatih tim nasional Italia. Sekarang itu yang menjadi pelatih di Napoli adalah Rudi Garcia dan memang pergantian pelatih itu memang sangat berpengaruh dan juga bintangnya Osimhen dan Kvaratskhelia itu belum berhasil untuk mencapai optimal, kondisi yang optimal dengan teknik yang optimal dibanding tahun yang lalu. Tapi memang masih panjang ya perjalanan untuk satu musimnya. Jadi semoga nanti bisa kembali lagi. Dan satu lagi nih yang menarik yaitu pertandingan antara Roma dan Empoli. Roma dengan pembelian beberapa pemain baru terutama untuk bomber atau untuk striker, yaitu adanya Lukaku, kemudian juga gelandang yang bisa jadi striker Renato Sanchez, dan juga permainan yang lebih taktikal yang tahun lalu Abraham gitu yang jadi striker, tapi memang kondisinya kurang optimal, kayaknya banyak cedera, dan juga Dybala itu dia bagus tapi kemudian suka ada kalanya gampang sekali cedera Dybala. Dengan ada Lukaku dia berhasil menggiling, menghancurkan dari Empoli 7-0, banyak banget golnya. Ini juga karena Empoli ini adalah salah satu klub kecil yang memang tahun lalu itu banyak sekali menjual pemain-pemain, intinya ada 4 atau 5 pemainnya itu dijual. Jadi memang sekarang ini timnya itu sangat-sangat baru kayak gitu. Mungkin yang paling terkenal yaitu penjaga gawang dari Empoli yang sekarang bermain di Tottenham Hotspur, yaitu Vicario. Ini adalah dulunya 2 musim 3 musim itu di Empoli dan dia memang hebat gitu sebagai penjaga gawang. Dan memang ini strategi dari Empoli sih, dia memang untuk bertahan terus kelanjutan klub, ketika ada pemain yang bagus langsung dijual. Jadi mereka memang pembinaan untuk pemain-pemain baru itu sangat bagus, dan juga ketika sudah bagus begitu nanti ada klub-klub lain yang suka ya dia jual gitu. Jadi dia sebagai pensuplai bagi banyak klub terutamanya. Dan satu aja nih yang sekarang masih dia pegang yaitu Tommaso Baldanzi, dan ini juga bisa aja nanti untuk musim berikutnya dijual juga gitu. Jadi memang karena perubahan yang sangat-sangat besar ini akhirnya Empoli itu sampai sekarang dia memang paling bawah di klasemen nomor 20 gitu. Klasemen Serie A sampai minggu keempat ini dengan pertandingan derby antar Inter Milan dan Milan mengokohkan posisi Inter Milan di klasemen, di puncak klasemen dengan 12 poin, selalu menang dalam 4 pertandingan. Kemudian kedua disusul
Juventus dengan poin 10, kemudian ketiga disusul dengan Milan, AC Milan yang kalah derby dengan 9 poin, kemudian peringkat keempat yaitu Lecce dengan 8 poin. Nah, Lecce ini kalau teman-teman ingat, dia juga pas promosi mau ke Serie A dari Serie B, itu dulu ada berita kalau Raffi Ahmad dari Indonesia itu mau membeli klub ini gitu. Tapi memang benar Raffi Ahmad itu datang sampai ke sampai ke Italia untuk membeli klub ini. Tetapi sebenarnya bukan Raffi Ahmadnya, tapi dia menemani salah satu pengusaha dari Indonesia untuk membeli klubnya. Tetapi memang nggak semuanya sih, sekitar 10 atau 20% dari sahamnya aja. Terus peringkat kelima adalah Napoli dengan poin 7. Nah, untuk selanjutnya semoga nanti saya mau buat video nih tiap 2 minggu untuk update-update teman-teman semua klasemen dan juga pertandingan di Serie A. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.